Ke mic. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana hari ini kabarnya? Apakah sehat-sehat semua? Alhamdulillah Baik, Pak. Pak Kami Guru. sehat-sehat. Baik, terima kasih. Sehat. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi ini, kita memulai dengan membaca doa dulu ya. Siapa yang akan membaca doa pada pagi ini? Saya Pak. Ya, silakan Bu. Silakan Ibu. Silakan Daniati. Oke. Baik Pak Guru. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Daniati. Ya, Sama-sama Pak Guru. sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, Pak Guru seperti biasa mau absen dulu di aplikasi kita, nanti pantau di HP-nya ya. Iya Oke Pak Pak Guru. Baik Pak. Iya, Pak. Agustinus, Baik. Abiba, Oke Pak. Daniati, Hadir Pak. Erni, Hadir Pak. Dewi, Erni, Hadir Pak. Daini, Hadir Pak. Agus, Hadir, Pak. Tita, Bagus, Pak. ya. Nanti yang lain akan diselesaikan ya. Ya. Oke, Pak. Pak Guru mau tanya, apakah Mas ingat materi yang pernah dibahas minggu lalu tentang kelangkaan? Atau garis besarnya saja tentang apa itu kelangkaan? Ada yang tahu? Ada Pak Guru. Ya Bu, iya Dani. Teman-teman, kelangkaan itu seperti barang yang tong mau itu, tapi dia tidak ada. Ya. Tong ingin sekali, tapi barang-barang itu dia tidak ada. Ya. Jadi menurut saya begitu Pak Guru. Ya. Ya, saya kira itu cukup ya. Saya kira itu kalian saya tahu bahwa materi minggu lalu itu sudah ada sebagian sudah tahu, sudah mewakili temannya tadi. Nah, kita akan hari ini Pak Guru akan memberikan motivasi bahwa tujuan kita melakukan belajar bahwa ke depannya supaya anak-anak sekalian bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan hasilnya juga akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, di sini karena kita belajar tentang ekonomi, mungkin ke depan itu ada yang jadi wirausaha, ada jadi pejabat. Jadi mungkin dengan mempelajari ekonomi ini bisa menerapkan dalam dunia usahanya ke depan. Ya, Amin, Pak. Sebelumnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menjelaskan pengertian tentang kebutuhan, kemudian menjelaskan pengertian tentang alat pemenuh kebutuhan, menjelaskan tentang kebutuhan yang tak terbatas, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan, menjelaskan barang atau jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan, dan menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu. Nah, Pak Guru akan bertanya lagi, apakah anak-anak sudah membaca pesan Pak Guru lewat grup di WhatsApp dengan di Telegram tentang materi Sudah Pak Guru. kebutuhan? Sudah Pak Guru, kita ada baca. Oh iya, terima kasih. Berarti sebagian besar sudah baca ya. Kemarin juga Pak Guru tanya tentang meringkas
materi-materi kita yang alat temas kebutuhan yang ada di aplikasi Nerpa dan Sheet Google, apakah sudah pernah buka HP-nya, melihat di aplikasi itu? Sudah Pak Guru. Sudah, Pak. Di dalam pertemuan kita hari ini, anak-anak kita Pak Guru akan bagi ya, dalam teknik asesmennya itu, teknik penilaian itu ada teknik individu dan juga kelompok. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya akan bagi kelompok menjadi 8 kelompok yang masing-masing kelompoknya itu menggunakan kelompok yang minggu lalu ya. Yang jadi kelompoknya sudah dibagi minggu lalu dengan ketuanya juga sudah ada. Seperti kelompok pertama itu Pak Cerita ketuanya, yang kedua kedua Hermin, ketiga Asrianti, keempat Agus, kelima Habibah, 6 Dewi, 7 Isnaini, 8 Daniati. Jadi yang lain yang tidak disebut namanya itu menyelesaikan di kelompoknya yang sudah dibagi pertemuan kemarin. Oke, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Jadi masing-masing ketua kelompok datang ke depan, ambil lembar LKPD-nya dan akan menjadi lembar untuk menuangkan hasil analisisnya nanti pada saat melihat artikel yang Pak Guru sampaikan atau tancapkan di proyektor di depan. Ayo datang. Ya, Pak. Oke, Pak. Ayo ke depan. Mana, Pak? Mana kelompok kami, Pak? Ya, Punya, Pak. Kelompok kami mana, Pak? Ambil itu. Ya. Kelompok Ya. 1, Pak. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang poin besar dalam pemenuhan kebutuhan pemenuhan kebutuhan dan alat pemas kebutuhan. Yang pertama itu nanti kita akan bahas tentang kebutuhan dan keinginan. Kemudian situ ada jenis-jenis kebutuhan menurut intensitasnya. Kemudian kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, oleh karena itu, ya karena materinya itu sudah sebagian membaca di HP-nya, di aplikasi yang disampaikan kemarin, sekarang Pak Guru akan menampilkan artikel yang berhubungan dengan kebutuhan dan alat pemas kebutuhan yang terjadi di Pak. Ya. Jadi semua perhatikan di depan ya. Silakan kalian melihat apa yang ada yang terkandung di dalam artikel ini. Iya, Pak, ya. Ya. Jadi ini artikelnya ini tentang kebutuhan dan alat pemas kebutuhan yang terjadi di Pak. Pak Guru berikan waktu 15 menit untuk mencermati isi dari artikel itu ya. Silakan. Ya, waktunya tinggal 5 menit. Iya, Pak. Ya, waktunya selesai. Sekarang masing-masing kelompok itu saya harap sudah mengisi LKPD-nya dan saya akan tunjuk di kelompok pertama dulu untuk menanyakan apa yang mereka tulis di LKPD. Yang kalian tulis di LKPD. Pak Guru tanya dulu ke kelompok pertama, bagaimana deskripsi atau gambaran masalah tentang informasi yang terjadi dalam artikel tersebut? Ayo siapa? Oke, saya, Pak. Ya, silakan cerita. Oke, baik, Pak. Masalah kelangkaan SDM dan masalah tantangan ketahanan pangan lokal. Tumang Sagu. Alat pemas kebutuhan. Itu, Pak. Ya, baik. Demikian. Terima kasih cerita. Ya, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya Pak Guru akan tanya kelompok kedua. Berdasarkan data yang kalian lihat tadi, apa yang menyebabkan terjadinya masalah kebutuhan masyarakat yang ada di Fakfak? Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Ya. Saya, Pak. Siapa? Hermin, Saya, silakan. Pak. Ya. Terima kasih, Pak.
Ya. Karena kurangnya kemampuan manusia untuk mengolah makanan lokal serta kurangnya mesin parut sagu tumang. Itu Pak. Baik, jawabannya bagus. Silakan berikan tepuk tangan kepada kelompok kedua. Ya. Sekarang Pak Guru akan tanya di kelompok ketiga. Mana kelompok ketiga? Angkat tangan. Ya. 3. Asrianti tuh. Dengan Ganti. melihat berita artikel tersebut, menurut Andra bagaimana cara mengatasinya? Asrianti. Ya, Asrianti. Saya aja Pak, yang jawab Pak. Saya ulangi lagi. Dengan melihat berita artikel tersebut, menurut kalian bagaimana cara mengatasinya? Saya aja Pak, yang jawab Pak. Iya, silakan Isnaini. Silakan Isnaini. Ya. Dengan melihat berita artikel tersebut, menurut Anda bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal, mendirikan balai pelatihan, memberikan bantuan mesin parut sagu, dan memberikan modal untuk pengembangan usaha, Pak. Oh ya, jawabannya bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Ya. Ya, silakan Pak Guru akan memberikan pertanyaan lagi kepada kelompok keempat. Mana kelompok keempat? Apakah sudah ada hasilnya? Agus, Pak. Agus Ya, juga. sudah Pak. Baik, saya akan tanya kepada kelompok keempat. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, apa yang dimaksud dengan kebutuhan menurut kalian? Ya Pak, baik. Jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Ya, jawabannya bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok keempat. Nah, Ya, Pak. adakah dari kelompok lain atau siapa yang mau akan menjawab tentang apa atau memberi pertanyaan tentang terkait dengan artikel yang tadi yang Pak Guru paparkan? Siapa yang mau ingin Saya Pak. bertanya? Siapa? Daniati Pak. Daniati, Pak. Daniati sudah. Pak Erni itu. Daniati silakan. Oke, baik. Saya akan bertanya teman-teman, bagaimana hubungan antara kelangkaan itu, kebutuhan, dan sumber daya Pak Guru? Yo, siapa yang kira-kira kelompok mana yang akan jawab? Silakan. Guru. Saya Pak Guru. Erni mau jawab. Silakan Erni. Yang Erni akan Iya. jawab. Iya, pertanyaan tadi dari Daniati, bagaimana hubungan antara kelangkaan dan sumber daya. Nah, di mana hubungannya adalah kelangkaan terjadi jika sumber daya yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia berjumlahnya sedikit. Dengan kata lain, di mana jumlah sumber daya yang digunakan itu sebagai pemenuhan lebih sedikit daripada jumlah manusia yang membutuhkan sumber daya tersebut. Ya, bagaimana Daniati? Iya Pak, bisa. Ya, saya kira itu jawabannya sudah cukup ya, itu sudah mewakili. Ya, baik, Pak Guru akan tanya lagi kepada kelompok 6. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Bomberai secara khusus yang ada di dalam artikel tadi? Saya Pak. Oh, Daniati lagi. Ya, Iya. Dulu, laki-laki dulu. Ada kan? Siapa yang laki-laki? Ada, Pak. Semua laki-laki itu tinggal ribut saja. Iya. Saya, Kan Pak. paling nakal ya. Iya, cerita. Tuh, ada Kerja menjelaskan kau tuh. jawab sudah. Tuh, Cerita. Baharudin tuh, Ya. Pak. Baharudin tuh. Saya, Pak. Ya, cerita silakan. Oke, Pak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan masyarakat secara khusus adalah pertama lingkungan SDM, peradaban, perkembangan. Itu, Pak. Ya, jawabannya bagus. Ya, beri tepuk tangan untuk Pak, untuk yang menjawab cerita. Iya, Pak. Baik. Makasih, Pak. Lanjut, Pak Guru akan jawab berikan pertanyaan lagi kepada kelompok berikutnya. Dengan membaca artikel tersebut, bagaimana menentukan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan? Ya. Saya, Pak.
Silakan Habibah. Pak, belum Pak. Habibah Pak, belum. Iya. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan daripada kebutuhan lainnya. Contoh, 1. Prioritas pertama kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. 2. Prioritas kedua kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa akan datang. 3. Prioritas ketiga kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah, Pak. Ya, jawabannya bagus. Ya, saya kira itu hasil dari pekerjaan kalian hari ini, hasil dari diskusi kalian juga, saya sangat menghargai. Nah, oleh karena itu, saya meminta kepada kelompok atau siapa siswa yang ingin menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini. Ya, Dewi silakan. Masih di mute. Ya, Dewi silakan Dewi. Saya saja, Pak. Saya, Pak. Tunggu. Dari kegiatan pembelajaran ini dapat disimpulkan, Pak, saya menyimpulkan bahwa sumber daya yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan itu tidak sesuai, Pak. Manusia kebutuhannya banyak, sementara alat pemuasnya sedikit. Dan jika pemuas kebutuhan itu sedikit, maka manusia tidak bisa melakukan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan. Begitu, Pak Guru. Ya, jawabannya bagus. Nah, oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, nanti dibuatkan suatu laporan ya, laporan kerja kelompok, nanti akan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ada lagi tugas yang Pak Guru akan berikan tentang soal pilihan ganda. Nanti Pak Guru akan kirim ke classroom. Nanti itu kerjakan secara mandiri ya. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, banyak sebelum ya, Pak kita Guru. akhiri pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan sampaikan tentang topik materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang skala prioritas. Ya, nanti materinya juga seperti biasa, Pak Guru juga akan kirim di aplikasi Notepad dan sheet Google. Jadi kalian silakan baca di situ. Nanti pertemuan berikutnya itu kita akan bahas lagi. Ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Baik. Tugas banyak Pak Guru. Pembelajaran kita hari ini. Teman-teman tugas banyak. Ya. Yang tidak ada data Memang ke rumah begitu. saya saja. Namanya juga. Iya, nanti kita ke rumah. Iya. Namanya juga sekolah, karena siswa itu tugasnya belajar terus untuk kalian punya masa depan. Ya, ingat Baik, itu. Pak. Jadi pulang itu jangan buang buku, buang tas, langsung kerjakan tugas-tugas yang diberikan Pak Guru tadi ya. Siap, Pak. Guru. Bagus, jangan lagi Baik, Pak Guru. Agus, jangan lagi kamu pulang itu langsung buang tas, saya ketemu di jalan lagi baru tegur, baru pura-pura bikin alasan lagi. Tuh Ya. Agus. Oke. Sekali Bapak Abdul. Sudah, Pak Guru. Ya. Ya, Sebelum kita akhiri memang ini, begitu, siapa Pak. yang akan membaca doa penutup? Sebelum kita Wakil akhiri ketua, Saya, Pak. Saya sudah. Isneni, Pak. Isneni. Wakil ketua kelas Ini kita, Pak. silakan. Ya, baiklah teman-teman, untuk menutup pelajaran kita hari ini agar mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih anak-anak. Semoga kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Amin, Pak. Amin, Pak. Selamat siang, Pak. Tunggu pelajaran berikutnya ya. Iya. Baiklah. Pak. Nanti